Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Nursabila. Di video kali ini kita akan membahas tentang Thermogravimetric Analysis atau TGA. TGA melibatkan pengukuran perubahan massa suatu sampel saat dipanaskan secara perlahan dalam lingkungan kontrol. TGA memberikan pengukuran kuantitatif perubahan massa dalam bahan yang terkait dengan transisi dan degradasi termal. TGA mencatat perubahan massa dari dehidrasi, dekomposisi, dan oksidasi sampel dengan waktu dan suhu. TGA dapat digunakan terutama untuk menyelidiki stabilitas termal atau kekuatan bahan pada suhu tertentu, stabilitas oksidatif atau laju penyerapan oksigen pada bahan, serta sifat komposisi seperti pengisi, resin polimer, pelarut dari sampel. Selain itu, kenaikan atau kehilangan berat sampel berhubungan dengan faktor yang berbeda. Umumnya, kenaikan berat sampel dikaitkan dengan adsorpsi atau oksidasi, sedangkan penurunan berat sampel dikaitkan dengan dekomposisi, desorpsi, dehidrasi, desolvasi, atau volatilisasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja membuat kurva TGA-nya. Di sini kita telah memperoleh data, ada data temperatur, weight atau berat massa dari sampelnya, kemudian weight dalam satuan persen, dan derivatif weight-nya. Untuk kurva TGA ini, kita hanya memerlukan data weight persen dan data temperatur. Untuk kedua data ini, kita pindahkan terlebih dahulu ke aplikasi Origin. Setelah kedua data dimasukkan ke Origin, kita langsung buat kurvanya teman-teman dengan cara di blok, kemudian plot, kita pilih yang line. Kita beri nama dulu. Ini adalah kurva TGA. Ini adalah hasil dari plot kurva TGA ya teman-teman. Untuk skalanya kita ubah terlebih dahulu. Baik, setelah selesai, kita tarik garis ya teman-teman di antara di setiap perubahan atau penurunan pada kurva yang telah dibuat. Caranya kita klik garis di sini, kemudian gambar garis, tarik garis yang panjang. Kita buat garis dari setiap penurunannya ya teman-teman. Baik, selanjutnya setelah kita gambarkan garis dari setiap penurunannya, kita screen reader dengan cara klik screen reader, kemudian kita klik di sebelah sini dan kita ketik untuk sumbu Y-nya. Untuk semua garisnya kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Baik, setelah kita peroleh dari setiap sumbu Y-nya, sekarang kita beri tanda panah ya teman-teman dari setiap penurunannya agar terlihat penurunan dari setiap thermal event-nya.
Baik, setelah diberi tanda panah, kita langsung kurangi saja ya teman-teman untuk mengetahui seberapa persen dekomposisi penurunan masanya. Baik, setelah selesai dikurangi, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, terdapat 7 thermal event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, setelah dirapihkan dan diberi label untuk setiap daerah thermal eventnya, begini untuk hasil kurva TGA-nya ya teman-teman, dimana ini thermal event pertama, thermal event kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini juga dicantumkan bahwa thermal event pertama itu mengalami dekomposisi massa sebesar 39,07%, dan dekomposisi keduanya 7,41%, dan seterusnya hingga dekomposisi terakhir pada thermal event terakhir ke-7. Pembuatan kurva TGA ini memiliki beberapa manfaat dalam pengolahan data. Yang pertama, menentukan temperatur dan perubahan berat reaksi dekomposisi, analisa komposisi kuantitatif, serta menentukan kandungan air. Yang kedua, analisa reaksi dengan udara, oksigen, atau gas reaktif lainnya. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengukur laju evaporasi, seperti untuk mengukur emisi campuran cairan yang mudah menguap. Bisa dilihat ya teman-teman, di sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri ini adalah jenis-jenis dari kurva TGA, dan yang di kanan ini adalah hasil dari plotting pembuatan kurva TGA yang telah kita buat sebelumnya. Dari hasilnya ini, setelah dibandingkan dengan literatur, jenis dari kurva TGA yang kita buat ini merupakan jenis dari kurva multistage atau dekomposisi, di mana pada hasilnya ini kita seluruhnya mengalami penurunan berat massanya gitu, atau dekomposisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pembuatan kurva TGA. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.